A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-An'am, surah ke-6, ayat 60 sampai 68. Wa huwallazi, dialah Allah, alladzi yatawaffakum, yang telah mewafatkan, maksudnya menidurkan kalian semua. Jadi Allah yang menidurkan, ruhnya diangkat oleh Allah, mewafatkan, bilaili, di malam hari. Wa ya'lamu, dan dialah Allah mengetahui, ma jarahtum, apa yang kalian lakukan, bin nahari, di siang hari. Summa yab'asukum, kemudian dia membangunkan kalian semua, fihi, padanya, liyuqda, untuk disempurnakan, ajal musamma, ajal kalian yang telah ditetapkan, ditentukan. Summa, kemudian, ilaihi, kepada Allah, marjukum, kalian tempat kembali semua kalian. Summa yunabikum, kemudian dia Allah memberitahukan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, tentang apa-apa yang kalian lakukan. Surah Al-An'am ayat 60 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika kita tidur itu bahasa Al-Qur'annya mewafatkan. Jadi wafat itu ada dua, ada wafat shaghir, ada wafat kabir, wafat kecil, wafat besar. Wafat kecil itu adalah kita ditidurkan oleh Allah, makanya bahasanya ya tawaffakum, mewafatkan, artinya ruhnya dipisahkan dari jasad, ya ketika kita tidur di malam hari, billaili, pada waktu malam. Jadi Allah menjelaskan, Allah lah yang menidurkan kalian semua. Makanya sebelum tidur itu kita mengamalkan apa yang dilakukan Rasulullah agar tidurnya bukan sekedar tidur. Rasulullah manusia biasa, dia tidur, kita juga tidur. Tapi kalau Rasulullah tuh tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur, ya kan gitu ya. Rasulullah makan, tapi kalau Rasulullah tuh makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit. Nah, itu bedanya. Ya, tidurnya Nabi itu ibadah. Kenapa? Karena diawali dengan berwudu dulu. Jadi sunnahnya tidur, kita berwudu dulu. Salat sunnah, ya salat sunnah dulu. Ada yang mengatakan sholat sunnah witir. Jadi kalau sebelum tidur kita sholat sunnah witir, ya nanti kalau setelah tahajud kita jangan witir lagi. Ya itu boleh dua cara. Yang dilakukan Abu Bakar sebelum tidur, yang dilakukan Umar setelah tahajud, witir. Kemudian setelah itu kita berdoa, kita membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, kita tiupkan. Ya, tiupkan yang bacaan tadi itu, kita begini bacaannya tuh Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiupkan ke tangan, kita usapkan dari wajah, semuanya, badan, tangan, sampai seluruhnya kita usapkan dari apa yang kita baca tadi. Ya, salawat minimal 10 kali, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Atau diakhiri dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah, sampai tertidur kita. Nah, tidurnya itu ibadah. Ya, kemudian sunnahnya itu kepala kita adanya, ini kan kiblat nih sekarang nih, kepalanya di sana, kepalanya. Kemudian wajah kita dihadapkan ke kiblat. Ya, itu sunnahnya. Ternyata menurut ilmu kesehatan itu jantung jadi sehat, kepala, otak, pikiran pun jadi encer. Jadi kepala kita tuh tidurnya tuh kaki di sana, kepala di sana, wajahnya dihadapkan ke kiblat. Ya, itu sunnahnya tidur, sampai diajarkan oleh Rasulullah. Tidur begitu. Tidur itu nggak boleh tengkurap. Ya, wajahnya di bawah ke bawah, ke bantal gitu, nggak boleh itu. Itu merusak jantung, ginjal, Pak. Ya, nggak boleh itu. Dan itulah tidur setan gitu. Makanya disunahkan tidurnya begitu. Ya kan, kalau kita kan asal
tidur. Makanya tidurnya tidak bernilai di ibadah, ya. Ya, terakhir membaca bismika Allahumma ahya wa bismika wa amu. Ya, kemudian setelah itu, ya, ketika bangun tidur, ya, kita disunahkan membaca alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, dan disunahkan membaca surah Ali Imran ayat yang terakhir. Surah apa? Ali Imran ayat yang terakhir. Ini sunnah, Pak. Jadi ketika bangun tidur itu kita baca Ali Imran. Ustadz nggak hafal, saya juga nggak hafal, Pak. Caranya lihat handphone aja nggak apa-apa. Itu dari apa? Ayat berapa? Mulai dari ayat 190 sampai 200. Itu sunnahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Lihat handphone aja nggak apa-apa, Pak. Lihat handphone itu begitu. Tapi handphonenya jangan dekat bantal, karena bahaya, otak kita tuh rusak. Ya, karena sering banyak orang handphone itu di dekat bantal. Taruhnya di bawah atau di mana, jangan di bawah bantal. Di tempat yang agak jauh, karena ini jaringan-jaringan yang merusak, radiasinya kuat. Ya, sampai ayat 200. Ya walladzina amanu sabiru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi ayat 190 sampai ayat 200 setelah bangun tidur itu. Itu sunnahnya begitu, Pak. Ya, bangunnya juga jangan adelin badan, tangan. Kenapa? Karena kalau banyak orang yang penyakit apa itu pinggang atau yang lain, karena ketika bangun tidur itu yang pertama kali bangun itu jadi pijakannya badan, sunnahnya itu tangan kita, jadi ditekankan ke tangan. Duduk baca ayat tadi, ya, kita pala apa namanya ini, mata tuh dengan ujungnya ini nih apa nih, jangan ujung tangan, jadi nah ini apa namanya tuh di ini ya, itu sunnahnya begitu, Pak. Nah baru kita ke kamar mandi. Sunnahnya bangun tidur itu minum air hangat putih. Nah, sebelum kita gosok gigi, sebelum mandi minum air putih hangat. Itu sunnah tuh. Itu sehatnya luar biasa. Itu. Kenapa sehat? Karena itu apa namanya tuh, mulut kita yang belum gosok gigi itu kan katanya jorok, enggak, itu justru sehat, Pak. Itu mengeluarkan racun-racun dalam diri kita. Air putih hangat, sunnahnya. Diamalin nggak, Pak? Coba dah. Nah, kita amalkan itu, masya Allah. Bangun tidur begitu sunnahnya. Ini mengopi, ya kan? Bangun tidur, bukan air putih hangat. Jadi belum ada apa-apa air putih hangat. Itu sunnahnya begitu. Bangun tidur, ya. Ali Imran 190 sampai ayat 200. Itu ada hadisnya. Saya cari ya. Hadisnya nanti cari daya itu. Itu utamanya luar biasa keutamaan. Nah, kemudian wa ya'lamu ma jaratum, Allah mengetahui apa yang kita lakukan, kalian lakukan di malam hari, di siang hari. Ya, Allah mengetahui, ya kan? Makanya dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamus fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursila ukhra ilal ajali musamma. Allah memegang jiwa seseorang ketika dia matinya, ketika dia tidurnya, dan memegang jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya. Dan tahanlah jiwa orang yang telah Allah tetapkan kematiannya, dan Allah melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Artinya Allah menyebutkan ada jenis dua wafat, wafat besar, wafat kecil. Wafat kecil kita tidur, makanya baca doa tadi, bismika Allahumma ahya wa amut, kan, dengan menyebut nama Allah, engkau yang menghidupkan, engkau yang mematikan, kan. Nah kemudian ada yang dilepaskan ruhnya, ada yang disatukan lagi. Dilepaskan itu maksudnya ya nggak pulang lagi, meninggal sampai terus tidur, menjadi wafat yang besar, wafat besar gitu. Ya.
Kemudian Allah mengetahui semua apa yang kita lakukan, ya, di siang hari atau di malam hari. Ya, Allah tahu yang sembunyi atau yang terang-terangan. Summa yab'asukum fihi, dan dialah Allah yang membangunkan kalian. Jadi Allah yang membangunkan, Pak. Ya, makanya tadi baca doa alhamdulillah jadi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian surah Ali Imran 190 sampai 200. Liyuqda ajal musamma, dan untuk disempurnakan umur kalian yang telah ditetapkan, sampai ditetapkan umurnya, kapan waktunya, ajalnya. Ada yang 63 tahun Rasulullah kan, ada yang berapa, 80 tahun, yang 100 tahun, oh, ada kan, ya, nggak mungkin. Ya Allah, ditetapkan tuh umur kita, sudah ditentukan ajalnya kapan, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Ya, makanya ayat ini dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 73. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fi, dan karena rahmat Allah lah Allah menjadikan kalian malam dan siang, malam untuk istirahat, siang untuk mencari karunia Allah, walitabtagu min fadli, mencari karunia Allah. Wajalna laila libasa wajan nahara ma'asa, An-Naba ayat 10-11. Dialah Allah menjadikan malam sebagai pakaian, siang sebagai pencari penghidupan. Ya, itu ya ayatnya ya. Ya. Ayat ini juga diceritakan dalam hadis, ya, dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ma'a kulli insanin malakun idza nama akhaja nafsah wa yurida ilaihi fa in azina Allah fi qabdi ruhi qabadahu wa ila rudda ilaihi wa dzalika qauluhu wallazi tawaffakum bil lail. Ya, pada tiap orang terdapat seorang malaikat. Apabila orang tidur, maka malaikat mengambil ruhnya. Malaikat tadi itu ketika kita tidur mengambil ruh kita, lalu dikembalikan ruhnya lagi. Jika Allah memerintahkan agar dicabut ruhnya, maka malaikat itu mencabut nyawanya. Dan jika tidak ada perintah, maka mengembalikan ruh itu ke orang tadi, maka dia bisa bangun tidur. Kan ada orang tidur terus, Pak. Tidur terus. Banyak nggak? Orang tidur langsung tidur terus, ya. Nah, tidur itu sunnahnya pertama setelah isya, itu tidur sunnah. Yang kedua sebelum atau setelah zuhur, itu sunnah. Ya, tidur yang makruh ba'da subuh, habis sholat subuh. Atau orang kampung rezeki dipatok ayam, iya. Atau sempat-sempatnya ayam matok rezeki kita, ya, karena kita tidur. Kemudian habis asar makruh hukumnya, habis maghrib makruh tidur. Jadi 3 waktu yang dimakruhkan: subuh, habis asar, dan habis maghrib. Jangan tidur kecuali letih, ngantuk luar biasa. Misalnya, ya, kita habis dari luar negeri itu, dari umroh atau haji, kan biasanya tuh kan waktu kan beda kan, ya. Itu beda itu, Pak, waktu perbedaan wilayah Saudi ke Indonesia. Baru pulang haji umroh tuh biasanya ngantuk tuh, ya kan, ya, beda itu biasa belum menyesuaikan beberapa hari, seminggu baru sesuaikan lagi, itu beda, ya. Tapi kalau normal, usahakan kalau ngantuk banget tidurnya kita sebelum zuhur atau sesudah zuhur. Sebelum zuhur itu sekitar jam 11. Sesudah zuhur habis zuhur itu sunnah tidur. Sunnah. Namanya kata Rasulullah qul lailah, tidur supaya bisa bangun malam. Ya, setan nggak tidur siang, Pak. Makanya kita sunnah tidur. Sunnah tidur. Di Jepang, di Cina, itu semua para siswa itu wajib tidur. Waktu zuhur tidur dia. Nanti mulai lagi belajar lagi setelah asar, jam 2-an mulai asar. Itu membuktikan ada sebuah perusahaan di Jepang tuh, dia wajibkan karyawannya tidur waktu siang. Ternyata perusahaan itu lebih berkembang, lebih untungnya, lebih produksinya lebih hebat dengan menerapkan tidur siang. Itu beda tuh, ya kan? Itu ternyata
penelitian membuktikan orang yang tidur siang itu sehat. Dan itu sunnah Nabi, setan nggak tidur siang. Iya, Ustadz boro-boro tidur siang, lagi sibuk-sibuknya saya. Wah, iya, iya, tidurnya ini habis asar, tidurnya habis maghrib. Wah, itu nggak boleh Pak, tidur habis asar, habis maghrib dan habis subuh tuh. Usahakan jangan tidur 3 waktu tadi tuh. Habis asar, habis maghrib dan habis subuh, jangan sampai tidur. Usahakan. Ngantuk luar biasa. Misalnya ngantuk habis subuh, nantilah ketika waktu duha terpaksa banget. Sekitar jam 8, jam 9-an boleh tidur. Kalau terpaksa ngantuk. Jadi jangan pas habis subuh itu ya, makruh. Itu. Dan itu ternyata kalau menurut orang-orang dokter itu, kedokteran, ilmu kedokteran kesehatan, tidur habis subuh itu, wow, itu membuat seluruh jaringan dalam diri kita, jantung, ginjal, paru-paru itu rusak. Makanya banyak orang yang masih muda udah punya penyakit jantung, stroke, penyakit diabetes, penyakit macam-macam tuh kan, karena habis subuh tidur. Nah gitu Pak. Apalagi bulan puasa tuh. Bulan puasa kan banyak kan, udah sahur, makan, kemudian sholat subuh, tidur, udah dah. Itu malah emang nggak boleh kan? Ya. Habis makan nggak boleh tidur, itu nggak boleh. Habis makan ada 3 nggak boleh katanya. Habis makan nggak boleh tidur, habis makan nggak boleh olahraga, habis makan nggak boleh mandi, itu nggak boleh. Kapan? Mandi sebelum makan sebelum mandi dulu baru makan. Ya, itu aturannya. Ternyata memang itu dilakukan Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah itu sunnah dan diri kita menjadi sehat. Gitu. Itu diamalin. Orang Jepang sudah mengamalkan, kita mah belum. Ya, orang Jepang belum Muslim tapi sudah. Makanya sekarang banyak orang yang masuk Islam di Jepang. Ya, sekarang ada masjid lagi dibuat oleh orang-orang Indonesia di sana, namanya masjid di Yokohama. Masya Allah. Ya, luar biasa. Nanti masjid terbesar di Jepang tuh. Sekarang perkembangan Islam di Jepang luar biasa. Dia sudah mengamalkan dulu aturannya. Ya sama seperti kebersihan dan sebagainya. Kita sih ngeliat cuma di YouTube aja ya. Nah, itulah. Jadi summa ilaihi marjukum, kemudian setelah itu kita dikembalikan kepada Allah. Makanya innalillah wa inna ilaihi raji'un, dikembalikan kita. Karena kapan? Marji'ukum, kembali kita kepada Allah. Summa inubikum, kemudian kita diberitahukan kepada kalian bima kuntum talun, apa yang kalian lakukan. Ya, artinya nanti kita akan menceritakan balasan-balasan apa yang kita lakukan di dunia. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, kita akan melihatnya. Siapa yang melakukan kejahatan sekecil apapun, kita akan melihatnya. Ayat 61. Wa wal qahiru, dialah Allah yang qahir, yang berkuasa, maha berkuasa. Fauqa ibadi, di atas hamba-hambanya Allah. Wa yursilu, dan dialah Allah yang mengutus alaikum, atas kalian, hafazah, malaikat hafazah. Siapa ini malaikat hafazah? Malaikat yang menjaga kita, yang ditugaskan menjaga tubuh kita. Di ayat hafazah ini dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadihi wa min khalfi wa yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka, di depan, di belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Mereka menjaganya. Ya, dalam surat lain, anil yamin wa nisimal qaidun ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang di sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Tidak ada ucapan satu apapun, itu tercatat oleh malaikat pengawas, malaikat penjaga. Ya, ada yang nanya, kira-kira kita nanti bisa melihat malaikat nggak? Bisa Pak. Bagaimana? Mati. Kalau kita mati baru bisa melihat malaikat. Pengen lihat malaikat, mati dulu baru melihat malaikat. Ya, kecuali Rasulullah SAW. Hanya Rasulullah yang bisa melihat malaikat ketika hidup. Semuanya nggak bisa Pak, nggak bisa.
Ya, ya. Jadi malaikat itu bisa dilihat ketika kita sakaratul maut. Ya, ketika kita meninggal dunia baru bisa melihat malaikat. Bentuknya seperti apa? Ya, hafazah, malaikat penjaga, penulis kebaikan yang kita lakukan. Hatta sehingga sehingga apabila datang ahadukumul mautu, apabila datang kepada salah satu kalian kematian, tawafathu rusuluna, maka mewafatkanlah, mencabutlah rusuluna, utusan-utusan kami. Artinya malaikat maut mencatat, mencabut nyawanya. Wahum la yufaritun, dan mereka tidak pernah lalai dalam tugasnya. Jadi ketika kita sakaratul maut, ajal kita di ambang pintu maut itu, maka malaikat itu yang ditugaskan, malaikat maut, mencabut nyawanya. Ruhnya dicabut oleh malaikat maut. Ya itu. Jadi datang yusabbitullahu allazi amanu bil qaul sabit. Allah menunggukan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh. Artinya adalah ketika ruhnya dicabut, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ruhnya ini ya tergantung dengan amalnya. Ada yang mendapatkan ya kemudahan ketika ruh dicabut itu yang disebut dengan husnul khotimah. Ada yang dicabut dalam keadaan kesulitan, su'ul khotimah, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan sedang khutbah, sedang tausiah, sedang menjadi imam sholat, ya, meninggal dalam keadaan terbaik, dalam keadaan berwudu. Ada orang meninggal dalam keadaan mabuk, meninggal dalam keadaan berzina, meninggal dalam keadaan korupsi misalnya, meninggal dalam keadaan apa? Meninggal dalam keadaan maksiat, nauzubillah, meninggal lagi mancing, ya Allah, ya Allah. Ya, kemarin lagi ramai itu kan, itu videonya viral tuh. Ya, demo di depan DPR MPR, ada Gojek ya ditabrak, dilindes sampai mati, Pak. Ya Allah, sama polisi. Allah. Innalillahi wa inna ilaihi, sampai meninggal. Ya dilindes, gimana nggak meninggal? Ditabrak, dilindes lagi. Udah ditabrak, dilindes. Mobil-mobil ituan, mobil yang itu, yang huru hara itu, ya Allah, dikejar tuh sama, kalau Gojek kan begitu kan, jadi kokompakan langsung dikejar sama Gojek. Tahu nggak sampai gimana kejadian? Allah Akbar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah ya. Jadi sebenarnya meninggal itu dalam keadaan apapun ya hanya Allah yang tahu. Yang penting kita dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kan doa yang kita lakukan ada namanya doa selamat kan, taubatan qoblal maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, karuniakan kepada kami taubat sebelum kami wafat, rahmatmu ketika kami wafat, ya, maghfirahmu, ampunanmu setelah kami, dan mudahkan bagi hamba menghadapi sakaratul maut. Dalam doa lain, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotim, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotim. Itu doa itu jangan putus, Pak. Makanya doa wajib lah. Selesai kita sholat namanya doa selamat kan, doa kita mohon keselamatan, ya, diwafatkan. Nah itu wahum la yufarritun, malaikat itu tidak pernah lalai dalam kewajibannya, dan nggak salah. Dia belum wafat, dia belum waktunya, dia udah wafat. Kan ada orang yang masih muda wafat, sudah aki-aki, sudah sakit puluhan tahun belum wafat juga kan, ya emang belum waktunya, ya kan, ya. Jadi hanya Allah yang menugaskan, dan malaikat nggak salah. Jadi nggak bisa kita nah ini. Kemudian ayat 62, summa ruddu ilallah, kemudian semuanya dikembalikan kepada Allah. Maulahumul haq, penguasa, ya, Allah lah penguasa, raja yang hak, yang sebenarnya. Ala, ketahuilah, laul hukmu, baginya segala ketetapan, segala hukum. Wa asrul hasiban, dan dialah Allah yang paling cepat, ya, paling cepat apa? Asrul hasibin, yang membuat hisabnya paling cepat. Ayat ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah dari
Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Panjang hadisnya, saya langsung terjemahnya saya karena panjang. Sungguhnya mayit itu dihadiri oleh malaikat. Apabila mayit itu seorang laki-laki soleh, orang yang baik, maka malaikat itu mengatakan, keluarlah engkau wahai jiwa yang baik, berasal dari tubuh yang baik. Keluarlah engkau dengan terpuji dan bergembiralah dengan angin yang sejuk dan wangian yang semerbak, serta Allah tidak murka. Maka terus menerus dikatakan demikian sehingga hingga keluar dari tubuhnya. Jadi maksudnya ruhnya keluar dari tubuh yang orang baik ini. Kemudian dia dibawa ke langit ruhnya dan dimohonkan supaya dibuka untuknya. Maka ditanyakan di sana di langit, siapakah ini? Lalu jawab, si fulan yang soleh, pemuid misalnya, yang baik. Maka dikatakan, selamat datang wahai jiwa yang baik, berasal dari tubuh yang baik. Masuklah kamu dengan terpuji, bergembiralah dengan angin yang sejuk dan wangi-wangi yang semerbak, serta Allah tidak murka. Maka terus dikatakan demikian kepada hingga ia sampai ke langit yang padanya ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu orang-orang yang baik. Makanya ketika meninggal itu apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Nah, ketika ini cerita benar ya. Ketika emak saya mau meninggal sakaratul maut, saya telepon tuh ulama-ulama tuh. Almarhum Kiai Khodamul Kudus, almarhum Kiai Arifin Ilham. Kata Ustaz Arifin, tolong handphonenya di telinganya mak kamu, ibu kamu. Ya udah. Lalu dia baca ayat itu, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi kita tuh ketika ada yang sakaratul maut baca doanya itu, surah Al-Fajr ayat yang terakhir. Wahai jiwa yang tenang, ya kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i, kembalilah ila rabbika, kepada Tuhanmu. Ya radiyatan mardiyah, yang Allah ridho dan diridhai. Ya kan? Nah itu setelah itu baru meninggal tuh doa tuh. Kalau mau meninggal ada orang sakaratul maut, di antara baca doanya adalah surah Al-Fajr ayat yang terakhir. Kita hafal semua kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jangan begini, nyebut akhirnya jangan. But akhirnya jangan. Ya, atau kita ajarkan talqin la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus begitu. Nah itu. Kemudian hadis ini dilanjutkan, ketika seorang yang bersangkutan, orang yang jahat, ahli maksiat, orang yang maksiat nih, maka malaikat mengatakan, keluarlah engkau hai jiwa yang kotor, berasal dari tubuh yang kotor, keluar engkau dengan keadaan tercela, bergembiralah dengan air yang berinan nanah serta aneka ragam lainnya. Maka hal tersebut terus dikatakan oleh malaikat sampai ia keluar. Kemudian orang yang jahat ini, orang maksiat ini naik ke langit. Maka dibukakanlah pintu dan siapakah orang ini? Maka dijawab, si fulan yang jahat, Abu Jahal, Abu Lahab, Sharon, nah itu ya. Tidak ada selamat. Makanya makhluk-makhluk di langit mengatakan begini kepada orang-orang kafir, orang maksiat, tidak ada selamat bagimu, hai jiwa yang kotor, berasal dari tubuh yang kotor. Kembalilah kamu dengan tercela, karena sungguhnya semua pintu langit tidak akan dibukakan untukmu. Lalu ia diturunkan dari langit hingga sampai kuburan. Jadi orang yang jiwa yang kotor itu ketika pintu langit nggak terbuka, ditutup tuh, langsung dikembalikan ke kuburannya. Ya, kembalikan ke kuburannya. Maka disebut dengan hufrah min hufratin niran. Maka ya akan digebugin di situ di kuburan. Lalu diturunkan. Sedangkan lelaki yang soleh tadi duduk. Lalu dikatakan kepadanya yang semisal dengan apa yang disebutkan, ya, nah itulah, maka mendapatkan raudhah min riyadil jannah. Apalagi orang yang meninggal ketika syahid, itu ketika syahid itu luar biasa dia tuh. Nikmatnya luar biasa. Belum menikmati surga aja sudah menikmati indahnya surga. Itu orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nah, makanya kan coba lihat ya, orang-orang yang meninggal ketika perang di Palestina tuh, wajahnya tuh indah-indah, ya kan? Wajah indah-indah, Pak. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah.
Summa ruddu ilallahi maulahul haq. Ya, kemudian mereka semua dikembalikan. Ini udah ya. Sekarang ayat 63 ya. Ya. 63. Qul, katakanlah olehmu ya Muhammad, mayunajjikum min zulumatil barri wal bahri. Siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari kegelapan daratan dan lautan, maksud dari bencana di darat dan di laut. Tad'unahu, yang kalian berdoa kepada Allah, tadarru'au, dengan tadarru, dengan rendah ketundukan hati, wa khufyah, dan dengan suara yang lembut. Lain anjana, sungguh jika Allah selamatkan kami min haji, dari bencana ini, lanakuna minasyakirin, tentulah kami menjadi bagian daripada orang-orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, yaitu ayat yang ke-63 ini ya, bentuknya pertanyaan. Ya, bentuknya pertanyaan. Jadi ini adalah bentuk pertanyaan, siapa sih yang menyelamatkan kalian semua ketika ada bencana di lautan, di daratan, di lautan, di daratan dan di lautan, yang kalian berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut, dengan tadarru, dengan khusyuk. Ya, ya, apa? Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kita, ya, sungguh kami adalah termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi hanya Allah yang bisa menyelamatkan seseorang itu dari kematian yang husnul khotimah, ya, atau kematian yang jelek. Hanya Allah. Makanya kita selalu minta kepada Allah. Ya, bencana musibah di darat, di lautan itu, makanya kita minta dengan tadarru wa khufyah, dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut. Ya, minta itu, berdoa itu kepada Allah. Ya, maka kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini ayat 63. Jadi musibah apapun itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 64. Qulillahu, katakanlah Allah yunajjikum, akan menyelamatkan kalian minha, dari sebuah bencana musibah, wa min kulli karbin, dan dari setiap kesulitan. Summa antum tusyrikun, kemudian kalian, hai, kenapa kalian musyrik kepada Allah? Ya, ini kan, ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada orang-orang kafir bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan kalian dari segala macam bencana. Wa min kulli karbin, dan di segala macam kesusahan. Kesusahan apa? Susah rezeki, susah sehat, banyak masalah hidup. Hanya Allah yang bisa mengeluarkan, menyelamatkan, ya, dari bencana, dari musibah. Hanya Allah. Summa antum tusyrikun, tapi kenapa kalian masih juga musyrik, menyekutukan Allah? Itu ya, masih musyrik, masih menyekutukan Allah. Ya, padahal yang menyelamatkan kita itu hanya Allah. Yang menyelamatkan dari bencana hanya Allah. Yang menyelamatkan dari kesulitan hanya Allah. Nah, kenapa kalian masih musyrik? Kenapa kalian masih tidak menyembah Allah? Hai orang-orang kafir. Qul, katakan olehmu ya Muhammad, ayat 65. Wal qadiru, dialah Allah al-qadir, maha penguasa. Ala ayyab'asa alaikum, untuk mengirimkan kepada kalian azaban, azab siksa, min fauqikum, dari atas kalian semua, au min tahti arjulikum, dari bawah kalian semua. Dari atas itu maksudnya bencana musibah dari atas, di langit, petir, hujan, ya kan, banjir dan sebagainya. Kalau dari bumi, gempa bumi, longsor gitu. Au bisakum, atau dialah Allah yang mencampur adukan siaan, kelompok-kelompok yang berlawanan, wa ziqa ba'dukum, dan dialah Allah yang merasakan sebagian kalian ba'sa ba'din, keganasan sebagian yang lain. Unzur, perhatikanlah, kaifa nusariful ayat, bagaimanakah kami menjelaskan ayat-ayat, bukti-bukti kekuasaan kami Allah, la'allahum yafqahun, agar kalian bisa memahaminya.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini bahwa Allah Maha berkuasa untuk mengirimkan azab dari langit, bencana dari langit, bencana dari bumi, atau dia mencampur adukan bencana dari langit dan sekaligus bencana dari bumi. Ya, kelompok-kelompok yang saling berlawanan, dan dialah yang merasakan keganasan dari bencana siksa itu. Nah, ayat ini juga dijelaskan dalam surah Al-Isra 66-69. Ya, Rabbukumul ladzi yuzzi lakumul fulku bil bahri tabtagu min fadli innahu kana bikum rahima. Allah Tuhan kalian adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan agar kalian mencari sebagian karunia-Nya. Sesungguhnya Dia Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kalian seru kecuali Allah. Maka tatkala Allah menyelamatkan kedaratan, kalian berpaling. Sama seperti ini kan. Contohnya sederhana. Kita naik pesawat nih kan, pernah naik pesawat kan ya. Kalau lagi ada getaran ya, misalnya petir atau apa kan, pesawat itu kan kayak geluduk gitu ya. Itu orang baca apa? Nyebut Allah, astagfirullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ketika ini lupa lagi Allah. Iya, begitu kan kadang-kadang begitu ya. Kan banyak orang begitu ya. Lagi miskin, Allah, Allah, kaya lupa. Lagi susah, Allah, Allah, ya Allah. Lagi kaya lupa, astagfirullahaladzim. Makanya ya, ketika Allah mengirimkan musibah dari darat, dari lautan, ya, kalian tidak bisa apa-apa. Ya, itu Masya Allah, tabarakallah. Kemudian juga dalam ayat ini juga dijelaskan sebuah riwayat ya, bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya, ini ya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak percaya dengan Allah, tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi padahal Allah lah yang menurunkan musibah, bencana dari langit, bencana dari bumi. Unzur, perhatikanlah, kan di ujung ayatnya. Kaifa nusariful ayat, bagaimanakah kami menjelaskan ayat-ayat kami, ya Allahum yafqahun, agar kalian menjadi orang-orang yang faham, orang-orang yang mengerti, ya, bahwa Allah berkuasa atas segalanya, bahwa Allah berkuasa atas segalanya. Ayat ini dijelaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya langsung terjemahnya. Ketika itu Rasulullah mengatakan ya, dalam sebuah riwayat dari dari Amr ibnu Sa'id bin Abu Waqqas, kami berangkat bersama Rasulullah hingga sampai kami di Masjid Bani Muawiyah. Rasulullah masuk lalu sholat 2 rakaat, kami pun ikut sholat. Rasulullah berdoa cukup lama, kemudian beliau berdoa, aku mohon kepada Allah Tuhanku 3 hal. Pertama, aku mohon agar umatku tidak dibinasakan oleh tenggelam, sebagaimana tenggelamnya umat Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Allah kabulkan tuh doaku. Yang kedua, aku mohon kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan peceklik seperti di zamannya Nabi Yusuf misalnya. Enggak, Allah kabulkan doaku. Aku mohon kepada Allah agar Allah ya tidak menjadikan keganasan di antara saatnya, tidak ribut di antara mereka. Tapi Allah tidak kabulkan. Jadi satu doa yang tidak dikabulkan Allah langsung, yaitu ya, orang yang saling beribut. Nah, kan banyak yang saling ribut kan. Ya, maka setelah perselisihan, perselisihan, fitnah akhir zaman kan, orang saling ribut. Kali 2 tadi dikabulkan, yang 1 tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat ini ya, ketika turun Rasulullah SAW berdoa 3 hal tadi, 3 doanya, hanya 2 yang dikabulkan, yang 1 tidak dikabulkan. Makanya kan umat Islam itu kan banyak yang berselisih kan, yang ribut masalah hal yang tidak pokok misalnya kan. Kemudian ayat selanjutnya, wa kazzabi qaumuka wa hal haq, dan orang-orang kafir, orang-orang qaumuka, qaummu ya Muhammad, mendustakan
terhadap Al-Quran. Wal haq, padahal Quran itu adalah benar. Qul, katakanlah ya Muhammad, lastu alaikum biwakil, aku bukanlah termasuk bertanggung jawab terhadap apa yang kalian lakukan. Jadi Rasulullah itu tidak bertanggung jawab ya setelah beliau berdakwah, tapi orang tidak mau mengikutinya. Itu udah tanggung jawab dirinya sendiri. Kita wajib menyampaikan, tapi tidak wajib memberikan hidayah. Nah, gitu Pak ya. Likulli naba'in mustaqarrun wa sawfa ta'lamun, ayat 67. Untuk setiap kabar dari Rasul, mustaqarrun, itu ada waktu kejadiannya. Wa sawfa ta'lamun, dan kalian pasti akan mengetahuinya. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, penjelasannya banyak banget ya. Kita langsung singkat-singkat saja. Ya. Jadi ayat 67 ini, setiap kabar dari Rasulullah SAW itu pasti akan terjadi dan kalian akan tahu kapan terjadinya. Terakhir ayat 68 ya, ayat 68. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, dan apabila kamu melihat orang-orang yang mengolok-ngolok ayat-ayat kami, mengejek, menghina ayat-ayat Al-Quran, fa'arid anhum, maka berpalinglah kalian. Artinya tinggalkan orang yang mengolok-ngolok, mengejek-ngejek. Hatta yakhudu, sehingga mereka berdialog, berbincang, fi hadisin ghairi, pada pembicaraan selainnya. Wa imma yunsiyannaka, dan jika benar-benar membuat lupa, asyaitan, jika benar-benar membuat lupa setan, fala taqud, maka janganlah kalian duduk pada zikra, setelah peringatan itu, ma'al qaumiz zalimin, bersama orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini menjelaskan kalau kita misalnya bergaul dengan orang-orang yang suka ngejek Al-Quran, menghina Al-Quran, orang-orang kafir, ya silakan kita berdialog, ya. Tetapi kalau mereka sering duduk dengan orang-orang kafir, itu sering membuat lupa, lalai, makanya yumsi'annaka syaitan, maka janganlah kalian duduk, tuh nggak boleh tuh kata Rasulullah. Maksudnya jangan kalian bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, ba'da zikra, setelah peringatan, mal qaumiz zalimin, bersama orang-orang yang zalim, bersama orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca hari ini, ayat 60 sampai 68, walaupun ringkas penjelasannya, kita dapat memahaminya. Wallahu a'lam bishawab.